Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita sehingga kita bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang kami muliakan dan yang kami hormati pengurus masjid beserta jajarannya, Bapak dan Ibu, tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama dan juga cabai pandai, kepada Bapak Ibu jemaah yang hadir, begitupun dengan anak-anak kami yang juga hadir pada kesempatan malam hari ini. Marilah kita kembali mengucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan nikmat dan rahmat daripada Allah, sampai jua kita dipertemukan oleh Allah dengan bulan suci Ramadan. Amin. Semoga Allah menerima setiap ibadah, amal saleh, ketaatan yang kita kerjakan selama bulan suci ini hendaknya, dan Allah mengampuni setiap dosa dan kesalahan kita, mengampuni semua dosa-dosa kita, dan memasukkan kita menjadi hambanya yang saleh. Salawat dan salam untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak dan Ibu yang mulia, bapak-bapak, ibu-ibu, sehat saja? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Adonan berpuasa mulai dari hari Senin, adujunan hari Selasa, ya, dan itu tidak pernah jadi masalah, ya. Karena musadonyo beranjak dari ilmu dan juga pengetahuan serta dalil-dalil yang ada, ya. Namun yang tidak semestinya kita kerjakan adalah menyalahkan, menyatukan satu sama lainnya. Nah, tinggal lagi kita beribadah itu harus di atas keyakinan. Keyakinan itu mesti didasari oleh ilmu. Nah, maka marilah kita pertanggungjawabkan nanti di sisi Allah ibadah yang kita kerjakan di atas keyakinan kita. Nah, baik Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tema yang diberikan adalah etika dan adab-adab puasa Ramadan. Nah, ini sangat penting kita pahami dan kita pelajari. Para ulama telah merunut, ya, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang bab ini. Apa pentingnya kita mempelajari ini? Ya, agar puasa kita itu tidak lari dari rel yang ditetapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Puasa yang beretika adalah puasa yang mengadopsi apa-apa yang diajarkan oleh Nabi, meninggalkan dan menjauhi hal-hal yang mendatangkan, ya, kerusakan terhadap amal ibadah kita. Tentu kita semua tidak ingin ibadah puasa kita ini yang paling tingginya tidak diterima oleh Allah, atau minimal menjadi puasa kita menjadi puasa yang rusak,
yang tiada nilai, sia-sia saja. Ya, maka dengan mempelajari etika dan adab-adab puasa, betul-betul menjadikan puasa kita puasa yang bermakna. Ya. Yang pertama, ya, para ulama kita di sini yang dikemukakan oleh Abu Husubah, beliau ya mengharapkan puasa kita hendaknya menjadi puasa yang paripurna. Di antara adab yang perlu kita pahami bersama, yang pertama itu adalah ya menyegerakan berbuka dengan 3 rutub basah. Ya. Jadi kurma yang masih muda, yang masih basah itu, hari ini dahulukan. Adakah di negeri kita hari ini sambuah tinggal membeli saja? Mau nak membeli ke tokonya, mau nak membeli online, banyak beli kurma yang rutop, ya. Atau tamar. Apa itu tamar? Adalah kurma kering, ya. Jadi kalau nak berbahasa boleh tamar. Jadi nomor satunya adalah kurma yang basah rutop. Yang kedua, kalau nak yang rutop boleh tamar. Kalau nak ada tamar, Nabi SAW biasanya berbuka juaia putih. Nah, oleh pada masa beliau tinggal di negara yang di situ sumber air yang paling baik di atas dunia ini, yakni air Zam-Zam. Aduh nak air Zam-Zam di negara awak, aduh kok semuanya yo dah ada loh. Tapi nada dibungpi orang banyak diadai. Nah, tinggal membeli. Nah, ini adab yang dilakukan oleh Nabi, menyegerakan kita berbuka. Apa hukum berbuka itu? Wajib. Karena Nabi SAW melarang kita berpuasa yang menyambung. Ya, lapatui babuko, wak masih tahan yo, balanjuin mungkin nggak semenit 2 menit. Ini dilarang oleh Nabi SAW. Katipo layak inawa. Keyakinan waktu kinilah diwakili oleh masjid-masjid yang ada, yang di sana sudah ada jadwal yang diukur bahwa jam sekian matahari sudah terbenam. Kalau nampak yang pokoknya nama sosabalunanu tuang imsakia itu, kita harus mencari matahari terbenam. Itu dan pokoknya mana. Tapi alhamdulillah itu bila diwakili oleh ahli ilmu, dituangno matahari tabangan pukul sekian. Ada nambung memang memastikan Bapak Ibu bocah kata pilawi, bocah jam di HP. Soalnya maghrib jam 8 balik 35. Bapak kesinan. Pas nak jam 8 balik 35 matahari hilang. Ayo. Artinya kan awak layak jin dak ragu lagi. Maka jangan disambung walaupun 1 menit saja. Jadi kalau nak bunyi azan baru. Ya, baru itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau pernah bersabda, la yazalun nasu bi khairi ma ajjalu fitri. Nabi kita Muhammad SAW mengatakan manusia akan senantiasa berada di dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi siapa menyagirokan berbuka, itu kita mendapatkan senantiasa berada dalam kebaikan. Kebaikan yang kita inginkan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu segerakan berbuka.
jangan ditahan-tahan. Ya. Kemudian Nabi juga di sini mengajarkan kepada kita bahwa adab selanjutnya dari kita berpuasa itu atau puasa yang beretika itu, dia mestilah sahur. Ya, apa yang dikatakan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, tasahharu. Ya, fa inna fis suhuri barakah. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tasahharu, sahurlah, makan sahurlah kalian. Fa inna fis suhuri barakah. Sesungguhnya pada makan sahur itu ada berkah. Bahkan di hadis yang lain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, tasahharu, makan sahurlah kalian, ya, walaupun hanya dengan seteguk ma, dengan seteguk air. Mungkin kok tak ajak nasi atas subuh leh dicari rono kalangi ambiang fajar masuk, dan kemungkinan azan segera lo bakumandang. Tidak mungkin kita manyok nasi ambil aja air yang tak sagale bubuh. Nah, kalau air kan tak punya minumnya. Baru dua saja air adanya. Kalau ada orang punya air, itu juga lima jawab dia. Jadi tinggal diambil air tak sagale disosok. Ya, minum walaupun dengan seteguk air, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan berkahnya, walaupun hukum dari sahur itu adalah sunnah, tetapi dalam sunnahnya itu ada berkah. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, nah, bila kita makan sahur itu, nah ini ada hadis di dalam kitab Bulughul Maram, ya. Apa yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwa an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, ya, anna Bilalan kana yu'azzanu bilaili, faqala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kulu wasrabu hatta yu'azzana ibni ummi maktum, fa innahu la yu'azzanu hatta yatla'a fajr. Nah, ini hadis dari Aisyah. Aisyah itu siapa? Bini dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan paling yang muda, yang paling cerdas. Dikatakan oleh Aisyah mengabarkan tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Bilal biasanya mengumandangkan azan di waktu malam. Maksudnya masih agak malam hari. Ya. Jadi Bilal azan dia waktu malam yang belum terbit fajar. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, kulu wasrabu, makan dan minumlah. Kasih itu diperintahkannya di Nabi kepada awak, kulu wasrabu, makan dan minumlah. Bila sampainya hatta yu'azzina ibni ummi maktum, sampai azannya ibnu ummi maktum. Karena ya, ibnu ummi maktum ko azan jikalaulah masuk fajar dan beliau azan nanti boleh diperintahkan. Nah, azan leh. Baru itu karena ibu Ummi Maktum ko muazin Nabi yang betul. Nah, maksud saya kan nado imsakiyah. Jadi sahabat mencari kedua, mencari ke arah timur. Kalau lama nyebar cahaya putih di langit sebelah timur, ambillah tapi fajar sodik.
Tapi kalau pada cahaya putihnya itu hanya memanjang, itu fajar kazib namanya. Sebentar ini hilang lo di tangan lo beli baru setelah itu baru tabik fajar yang terang lagi. Baru dikabar kepada Ibnu Umi Maktum azan lagi. Jadi azan waktu subuh itu di masa Nabi 2 kali azannya. Azan yang pertama menjagoan orang nan lalu itu fungsinya apa? Nan kedua mengingatkan orang nan sedang sholat malam atau nan sholat tahajud atau nan melaksanakan sahur. Aku tujuannya kalau bunyi azan pertama baku mandang, aku nak kalamu beroleh. Siapa sholat malam akhiri sholatnya leh, tutupnya witir leh. Siapa ka puaso makan sahur leh. Aku makanya Nabi mengecekkan kulu wasrabu. Jadi kulu wasrabu itu sampai azan Ibnu Umi Maktum tidak lama antara sahur Nabi dan azan subuh. Apa manfaatnya? Boleh nan berkahnya tadi adalah kuenya badan awak. Ya, kuenya badan di siang hari kalau le makan awak diakhirkan. Kemudian kita basagiro sholat subuh. Tapi kalau orang saburnya di tengah malam, lah pasti nyelor selimutnya beliau. Abeko azan subuh nak taranga suara burung bagi coba bagi jago. Nah, jadi orang sholat duha, kita baru sholat subuh. Makanya sahur jangan terlalu malam. Kemudian mandi wajiblah sebelum imsak. Usianan mendapatkan hal-hal yang model itu mandi wajib baru sahur. Walaupun sabangannya junub dalam keadaan sebelum fajar tidak baal. Puasa pun tidak akan batal dengan junub sebelum azan maksudnya. Nah, tetapi yang paling baik adalah segerakan kata para ulama mandi junub dulu. Nah, dia baru sholat subuh. Kemudian berdoalah ketika hendak berbuka puasa. Banyak berdoa. Doanya minimal para ulama walaupun khilaf dona mengecen Allahumma lakasun apa? Ya Allah lakasun ya. Allahumma barik lana atau Allahumma lakasun wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Atau boleh juga ditambah dengan zahabaz zama'u wa talatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Boleh juga dibaca doa yang lain yang Allah inginkan. Karena doa waktu baku itu sangat makbul. Ya Allah, anakmu tangkapan baca doa. Ya Allah, sarang sampai rasa jiwa ini sadu nan ibadi maha bare maha ladu maha doa kepada Allah. Ya, mudah-mudahan Allah nabiahkan rasa kiawa, Allah turunkan puluh harapan. Nah, kemudian yang terakhir adab-adab atau etika bagi orang yang berpuasa. Hendaknya dia menjaga lisannya dari sesuatu yang dapat mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tinggalkan kata-kata kotor. Tinggalkan hal-hal yang mendatangkan murka Allah. Apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, man lam yada qaulaz zur. Kalimat ya, qaul zur, barang siapa yang tidak meninggalkan dusta ya, dan juga malah melakukan konsekuensinya. Apa kata Allah? Maka Allah tidak pandang lagi pada makan dan minum yang dia tinggalkan. Jadi Bapak Ibu, kalau siapa tidak meninggalkan kata-kata dusta, kata-kata bohong, Allah tak pandang sahurnya, Allah tak pandang